Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Cross Cultural Understanding. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang accommodation, communication, convergent, and divergent as cases of axonormative and endonormative of English in communication. Jadi pada intinya kita akan melihat apa saja fenomena-fenomena kasus ya yang terjadi akibat konsep eksonormatif dan endonormatif bahasa Inggris dalam komunikasi ya. Pada kesempatan ini mudah-mudahan rekan semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Oke, kita masuk kepada topik pembelajarannya. Jadi ada beberapa sebenarnya kasus eksonormatif dan endonormatif ini. Yang pertama itu adalah English versus Anglicis. Jadi kasus yang pertama itu lebih kepada bentuk English dan Anglicis. Mungkin kita agak jarang mendengar istilah Anglicis ini ya. English mungkin kita sering atau terbiasa mendengarkannya, tapi kalau Anglicis mungkin agak jarang ya. Apa sih perbedaan antara English dan Anglicis itu? Kalau kita bicara English itu sendiri, English itu mengacu kepada English standard ya. Jadi bahasa Inggris yang standarnya atau standar English, yaitu yang dikeluarkan oleh Inggris, yaitu Receive Pronunciation dan General American Standard yang dikeluarkan oleh Amerika ya. Jadi Inggris sendiri dia mengacu kepada standar yang tadi dua yang tadi, dan penuturnya disebut dia dengan native speaker. Nah, gitu ya. Terus disebut dia dengan English. Bagaimana dengan Anglicis? Nah, Anglicis ini mengacu dia kepada bahasa Inggris di luar dari yang dua tadi. Atau seringkali orang juga menyebut dia dengan non-standard English. Non-standard English. Jadi bahasa Inggris mereka itu tidak standar. Kenapa tidak standar? Karena berbeda dari tiap negara gitu ya. Dan penuturnya itu tetap masih disebut dia dengan English speaker around the world. Jadi penutur-penutur yang berkeliling dunia ya, atau seluruh dunia. Nah, jadi kalau kita bicara seperti tadi ya sama ya, British and General American Standard thought of English and non-native English speaker. Jadi dalam fenomena ini terjadi beberapa pertentangan ya antara penutur asli bahasa Inggris itu sendiri dengan penutur bahasa Inggris yang tidak punya standarnya gitu ya. Nah, ada begitu banyak permasalahan yang muncul, mulai dari egosentris, merasa yang bahasa Inggris itu hanya dua itu saja, dan mereka tidak menerima mendengar bahasa Inggris dari orang yang di luar dari dua gaya tadi gitu ya. Jadi itulah yang selalu terjadi perdebatan antara bahasa Inggris dalam berkomunikasi ya. Orang-orang yang masih berpikiran lama bahwasanya bahasa Inggris itu ya dua itu saja, Inggris dan Amerika. Nah, tetapi kenyataan dalam proses komunikasi tidak selalu orang menggunakan atau mengacu kepada bahasa Inggris ataupun bahasa Inggris Amerika. Ada begitu banyak variannya, dan itu bahkan terjadi dalam proses komunikasi. Apakah itu tidak Inggris? Ya, itu bahasa Inggris juga gitu ya, tapi berbeda cara penyampaiannya dengan bahasa Inggris British Inggris atau yang General American Standard. Oke, itulah yang terjadi ya. Kalau kita bicara fenomena yang selanjutnya adalah tentang convergence dan divergence. Convergence itu apa? Convergence itu refers to the positive behavior shown by speaker to hearer by adjusting the language feature, pronunciation, accent, vocabulary, diction, and structure or grammar, so that it is understandable and acceptable. Artinya di sini apa? Convergence ini mengacu kepada suatu perilaku positif yang ditunjukkan oleh si pembicara
kepada lawan bicaranya dengan menyesuaikan fitur-fitur bahasanya. Seperti apa itu? Ada pronunciation-nya, pengucapannya, ada aksennya, ada kosakata atau pilihan kata dan bahkan grammar. Sehingga mudah penyampaiannya ataupun bahasanya itu dipahami dan dapat dimengerti. Nah, jadi dapat kita lihat pada kasus convergence ini, seseorang speaker atau penutur itu dia ketika dia melihat lawan bicaranya, dia langsung merubah menyesuaikan dengan siapa lawan bicaranya. Nah, gitu ya. Jadi siapa lawan bicaranya itu akan mempengaruhi cara dia berbicara ya. Kenapa? Karena dia akan mencoba membuat lawan bicara itu paham dengan apa yang akan disampaikannya. Nah, gitu orang-orang dengan pola convergence ya. Jadi dia akan lebih mencoba untuk bagaimana untuk menyesuaikan, menyamakan ya ide ataupun pesan yang disampaikan itu sama dan dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Nah, the speaker can adjust the language behavior against the hearer language reaction. Nah, pembicaranya dapat menyesuaikan perilaku bahasa terhadap reaksi bahasa yang digunakan oleh si pendengar dengan menyesuaikan cara atau cara dia bicara. Artinya apa di sini? Dia lihat dulu bagaimana reaksi dari si lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya dia mengetahui berasal dari tempat yang sama, mungkin dia akan menyesuaikan dengan cara dia. Tapi kalau dia merasakan mungkin ada perbedaan-perbedaan yang terjadi, ya, itu biasanya dia akan menyesuaikan dengan bagaimana reaksi dari bahasa yang digunakan oleh lawan bicaranya itu. Jadi cara bicaranya itu disesuaikan dengan lawan bicaranya. Use more general familiar word or sentences. Cara dia bicara lebih menggunakan cara-cara yang lebih umum dalam berkomunikasi ya. Bahkan kata-katanya itu ataupun kalimatnya juga kalimat-kalimat yang umum ya, yang banyak dipahami oleh orang. Tend to use more language variant to speak. Bahkan dia lebih dapat menggunakan beberapa varian diksi ya ataupun kosakata untuk menyampaikan informasinya. Jadi dia tidak fokus kepada satu kata saja untuk menyampaikan informasinya, tidak. Dia akan mencoba untuk memvariasikan ya pilihan katanya atau bahkan grammarnya supaya orang mengerti dengan apa yang disampaikannya. Tend to use more language variants to speak. Jadi dia lebih milih varian-varian yang lebih umum dipakai oleh orang dunia dalam untuk berbicara ya. Modify the utterance tempo, bahkan dia tahu bagaimana cara cepat atau lambat seharusnya berbicara ya. Jadi sehingga lawan bicaranya itu paham. Oke, jadi dia mampu untuk komunikasi atau menyesuaikan tempo dari ujaran yang keluar dari mulut lawan bicaranya itu. Selanjutnya maksimal or minimal aksen. Dapat saja nanti dia akan memaksimalkan aksennya mungkin karena dia sama-sama berasal dari daerah yang sama, atau dia akan meminimalkan aksennya karena dia tahu bahwasanya tempat dia tinggal itu enggak aksennya itu ya, aksen itu nanti akan mempengaruhi dari apa yang terjadi. Jadi dia mencoba minimal aksen, dia akan mencoba menyesuaikan dengan aksen umum ya dari bahasa Inggris sendiri. Jadi dapat kita lihat pada kasus convergence ini, seorang speaker itu dia menyesuaikan bagaimana cara dia bertutur, berkata, berkomunikasi yang disesuaikan dengan bagaimana lawan bicaranya ya, bagaimana respon atau reaksi dari lawan bicaranya. Oke, itu disebut dengan convergence. Kalau kita bahas lebih lanjut tentang divergence, divergence itu apa? It refers to a concept, picture, or the language behavior against the convergence. Nah, jadi ini sebenarnya adalah lawan dari convergence ya, where it leads to the separation shown by the speaker to the hearer. Artinya apa di sini? Divergent ini mencoba untuk memisahkan ya, memisahkan antara speaker dan hearer. Artinya di sini apa? Si speaker mulai mencoba untuk menjaga jarak antara dirinya dengan lawan bicaranya. Itu intinya.
ya, dia akan membuat suatu jarak dalam proses komunikasinya. It shows negative language behavior. Dapat juga diartikan ini adalah suatu bentuk perilaku bahasa yang negatif, ya. Perilaku bahasa yang negatif. Kenapa? Karena dia memaksakan cara dia bicara, memaksakan bicaranya agar orang mengerti dengan apa yang disampaikan. Dia tidak coba untuk mengadaptasi atau menyesuaikan di mana dia berada, ya. Tapi dia lebih kepada terus saja mengatakan bahwasanya bahasa yang digunakannya adalah bahasa-bahasa yang terbaik. Seperti itulah, ya. Jadi akibatnya apa? Si speaker itu tidak mau dia mengadjust, menyesuaikan cara cara berkomunikasinya, ya, kepada orang lain. Dia lebih memilih kepada divergence sendiri. Jadi dia lebih memfokus kepada bagaimana cara membuat bahasa Inggris yang asli itu, bahasa Inggrisnya atau bahasa yang asli itu tetap asli seperti itu, tidak ada perubahan sedikit pun, ya, dalam bahasa itu. Jadi speaker does not want to adjust the language to the speaker. Jadi maksudnya di sini pembicara itu tidak mau dia ingin menyesuaikan dirinya dengan orang luar sana. Okay, divergent tend to appear because the speaker use his language style consistently. Jadi divergent itu terjadi tidak lebih karena speaker itu menggunakan gaya bahasa yang konsisten, where it is part factor, yang mana ini merupakan suatu faktor pendukung dari sebuah grup. They have a high solidarity. Mereka memiliki solidaritas yang tinggi tentang suatu komunitas yang ditandai dengan mempertahankan gaya bahasa dalam proses komunikasi, ya. Dari sini kita dapat lihat bahwasanya divergence itu dia lebih memfokuskan kepada identitas dirinya, identitas bahasanya itu. Mereka tidak mau mencoba untuk menyesuaikan dengan lingkungan mereka, tidak. Mereka tetap saja orang lain yang harus sesuaikan dengan apa yang mereka yang mereka pahami, gitu, ya. Jadi mereka tidak peduli jika mereka komunikasi, ya pahamilah apa yang sedang mereka sampaikan, gitu, ya. Jadi mereka tidak peduli dengan konteks yang ada di lapangan, gitu, ya. Nah, divergent tends to appear because the speaker uses language consistently with proud of the group they have high solidarity. Jadi ini tadi karena ada faktor kebanggaan dan solidaritas tinggi tentang komunitas mereka yang ditandai dengan proses maintaining, ya, mempertahankan gaya bahasanya. Jadi orang-orang dengan tipe divergent ini mereka tidak mau bahwasanya bahasa yang mereka miliki itu lemah, ya. Bahasa mereka miliki itu tidak boleh dicampuri dengan gaya yang lainnya. Itu adalah murni dan menurut mereka adalah pemilik bahasa yang harus dipelajari oleh semua orang, seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat kasus divergent dan convergence itu lebih kepada, kalau divergent ini bagaimana cara memisahkan diri, bagaimana supaya dia itu lebih terlihat lebih, ya. Tapi kalau dia misalnya convergence itu lebih dia bagaimana cara membuat seseorang itu bisa menyesuaikan dengan apa yang disampaikannya, ya. Oke. Fenomena selanjutnya adalah accommodation. Communication accommodation itu apa? Ability to adjust, ya, kemampuan untuk menyesuaikan, modifikasi, mengatur perilaku seseorang melalui respon dari pembicara, dari lawan bicara. It happens unintentionally. Artinya apa di sini? Lawan bicaranya itu, pembicara itu mampu untuk menyesuaikan, mendikasi, manage, ya, mengatur, ya, seseorang
someone behavior, ya, etika dari seseorang melalui responnya kepada hero lawan bicara, ya. Ya, it happens unintentionally. Artinya apa di sini? Uh, Suatu proses komunikasi yang berbicara, nah, oke, itu lebih bisa cepat mendapatkan informasi, itu kira-kira ya. Jadi bagaimana seseorang itu dapat menyesuaikan komunikasi dan menetapkan atau mengatur perilaku seseorang melalui respon ya dari pembacanya ya. Oke. Jadi kalau kita lihat pada proses komunikasi akomodasi ini adalah kemampuan seorang menyesuaikan dan memodifikasi serta menyusun. Nah, itu yang paling penting lah ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita bisa lihat, speaker could be convergent and divergent or communicating depending on the context of the situation. Artinya apa? Seseorang itu ketika berbicara bisa saja nanti dia akan bicara tentang convergence dan setelah itu secara divergence on communicating depending on the context of the situation. Ya, bisa saja seorang itu dia berbicara dengan mempertahankan cara bicaranya ya. Nah, bagaimana cara dia mengungkapkan sesuatu itu dengan budaya bahasa mereka dan itu tidak boleh kita ganggu ya. Nah, maksudnya itulah proses dia melaksanakan komunikasi ya. Kalau dia memang merasa saya dari bahasa Inggris yang betul golongan kelas atas ya, tetap saja dia akan tidak mau berubah dengan pola-pola berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang plural yang banyak seperti ini ya. Oke. Jadi semua itu nanti dia akan tergantung kepada konteks dari sebuah ujaran ataupun teks yang akan dimunculkan oleh proses komunikasi ya. Oke. Dan inilah topik kita terakhir yaitu tentang kenapa misalnya komunikasi akomodasi, divergent dan convergence itu appear. Kenapa 3 ataupun 4 misalnya seperti English tadi dia muncul ya. Nah, muncul dalam proses komunikasi. Yang pertama itu adalah linguistic adaptation, jadi ada adaptasi linguistik kebahasaan ya. Dalam proses komunikasi itu ditemukan ada beberapa cara ya yang sama dalam proses komunikasi antara dua belah pihak. Jadi ketika mereka komunikasi nanti akan muncul suatu tanda-tanda di mana bahasa yang diucapkan itu ya sama ya. Kadang-kadang dia mirip dengan apa yang terjadi. Oke. Yang selanjutnya ada juga dengan social adaptation, artinya apa? Adaptasi secara sosial. It happens because the appearance of social contact. Jadi ini terjadi karena kontak sosial ya. yang melibatkan dua budaya ataupun ras, di mana salah satu dari budaya itu nanti akan menyesuaikan dengan komunikasinya. Artinya apa di sini? Pada social adaptation seorang tuh nanti dia akan tergantung dengan konteks ataupun mood yang ada pada dirinya ya. Di mana nanti mereka akan bisa saja nanti akan mengulang kembali ya. Ataupun nanti mereka akan lebih kepada berjiwa sosial gitu ya, ketimbang tidak gitu ya, mana yang nanti mereka mau untuk itu menyesuaikannya ya. Jadi ketika dua budaya itu bertemu gitu ya, maka nanti akan bisa saja salah satu dari pembicara itu akan tetap menggunakan satu gaya ataupun nanti dia boleh menggunakan berbagai macam gaya ya selama itu dalam bahasa Inggris ya. Ya. Selanjutnya adalah the higher social adaptation appear in communication than the lower of disharmony occurs. Inilah yang terjadi, seringkali terjadi pertengkaran dalam proses komunikasi dalam bahasa Inggris ya. Kenapa? Semakin tinggi sosial adaptasi seseorang dalam proses komunikasi, semakin rendahlah disharmoni terjadi. Artinya apa? Dalam proses komunikasi yang dipentingkan itu atau yang perlu ditahankan itu adalah social adaptation ya.
ketimbang nanti linguistic adaptation ya. Walaupun kita tahu bahwasanya linguistic adaptation itu memang ada beberapa partikel-partikel bahasa kita yang sama dengan bahasa orang lain ataupun negara lain, tapi yang paling penting itu adalah social adaptation ya. Adaptation di mana orang akan memahami tentang social context ya, ada hubungan dengan rasis dan perbedaan budaya ya, nanti dan bagaimana cara nanti harus menyesuaikan dengan proses komunikasi mereka. Oke, kira-kira itu topik kita untuk hari ini. Selamat belajar, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.